Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kompetensi pendidikan, profesional, kepribadian dan sosial profesi guru. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak Heri Surahman, MPD. Kelompok kami beranggotakan Edgar D.H. Malana, Dandi Maulana Ishak, Nabila Manora Putri, Stefanus Tamo Ama, Anissa Emilia Agustina, Nur Janah, Arif Wibowo Joko Priyanto Tanyono, dan Hidayat Sumitro. Pembahasan yang pertama adalah hakikat kompetensi guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang disyaratkan untuk memangku suatu profesi. Kompetensi guru adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik atau guru dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi guru dapat dikatakan merupakan segala pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik yang memberikan ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau sekelompok orang. Guru dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki kompetensi dalam rangka untuk mencapai keberhasilan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Setiap pendidik harus mengetahui beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Sedikitnya 4 kompetensi dalam memegang profesinya. Keempat kompetensi tersebut yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kesosialan, dan kompetensi kepribadian. Pembahasan pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi atau kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi pedagogik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Kemampuan memahami peserta didik secara mendalam. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemampuan dalam melaksanakan unsur-unsur penunjang misalnya paham akan administrasi sekolah, bimbingan, dan konseling. Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja sebagai pendidik. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subkompetensi dalam kompetensi profesional adalah sebagai berikut: menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang dibina. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai dengan tingkat perkembangan perilaku peserta didik. Memiliki langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan dalam materi bidang studi. Yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara terperinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memilih etos kerja sebagai guru. Kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Kompetensi kepribadian yang berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, bertindak sesuai norma religius, dan memiliki perilaku yang diteladani.
Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut: mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial, berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua, wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah indikator profesionalitas guru. Indikator seorang guru dikatakan profesional dan memiliki kompetensi antara lain jika guru tersebut mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran ke dalam berbagai bentuk cara penyampaian. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi, menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik secara individual, terampil dalam membuat alat peraga pembelajaran sederhana sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mata pelajaran yang dibinanya serta penggunaannya dalam proses pembelajaran. Memahami sifat dan karakteristik peserta didik, terutama kemampuan belajarnya, cara dan kebiasaan belajar, motivasi untuk belajar, dan hasil belajar yang telah dicapai. Terampil dalam menggunakan sumber-sumber belajar yang ada sebagai bahan ataupun media belajar bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Terampil dalam menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Terampil dalam mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi menarik dan menyenangkan. Demikian tadi pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis kompetensi pendidikan, profesional, kepribadian dan sosial profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.